Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah dalam masa yang terdekat kita akan mulai daurah kitab yang bertajuk inilah tasawuf sufi yang berpegang kepada manhaj sahih. Inilah tasawuf seperti apa yang dipahami oleh orang-orang sufi. Kitab ini sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang Al-Faqir tulis. Tajuk asalnya dalam bahasa Arab adalah at-tasawuf alladzi nuridu. Ya. Kalau kita artikan secara harfiahnya, tasawuf yang kami nak, tasawuf yang kami pahami, ke tasawuf yang kami maksud. Ya. Tapi di situ at-tasawuf alladzi nuridu. Ya. Tasawuf yang kami inginkan adalah seperti yang akan ditulis dalam kitab tersebut. Tajuk ini termotivasi atau didorong untuk menerangkan tentang tasawuf seperti yang dipraktikalkan oleh orang-orang sufi, bukan tasawuf yang dikaji oleh para pengkaji. Karena memang kita tahu bahwa tasawuf adalah sebuah ilmu. Ya, meskipun dulunya bukan sebuah ilmu, dulunya dia hanya berupa sebuah cara beramal, cara mengamalkan syariah. Tapi lama-kelamaan menjadi sebuah ilmu. Ya, semua ilmu pun asalnya demikian. Fikih pun sama. Dia sebuah amal kemudian menjadi sebuah ilmu. Akhirnya tasawuf sama dengan ilmu-ilmu lain seperti fikih misalnya. Dia adalah sebuah ilmu dan juga amal. Yani at-tasawuf huwa ilmun wa amal, yani ka ghairihi minal ulum. Ya, seperti ilmu-ilmu lain. Artinya semua ulama pun memandang bahwa kita mengambil ilmu tidak mesti dari orang yang sudah mengamalkan. Itu betul, ya, itu sah, gitu. Namun lebih terkhususnya tasawuf, kalau kita nak ambil amal ilmu, maka kita mesti mengambil dari orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Terlebih khusus tentang tasawuf, karena tasawuf sendiri sebagian ulama sufi menyebutnya adalah amal. Tasawuf itu amal. Jadi ilmunya adalah amal. Ya. Atau dengan kata lain, tasawuf ini amalnya adalah ilmu. Itu. Nah maka sebagaimana ilmu-ilmu lain tadi, bahwa yang membahas atau yang memiliki ilmu ini tidak berarti bahwa dia mengamalkan. Atas dasar itu terjadi perselisihan, ya, pandangan, pemahaman terhadap tasawuf. Maka pentingnya kita menjelaskan, menerangkan tentang tasawuf seperti yang diamalkan oleh orang sufi. Karena ada orang mengkaji tasawuf dalam-dalam, yang mengkaji las sekali, akhirnya dia mengatakan tak perlu bertarikat.
Itu. Apakah betul demikian? Nah, maka kalau juga itu betul, maka kita harus terangkan, harus jelaskan. Namun tasawuf seperti yang dipahami oleh orang sufi adalah tidak demikian. Itu terdorong Al-Faqir untuk menulis sebuah buku At-Tasawwuf Alladzi Nuriduh. Yang kami nuriduh ini yang kami yang kami inginkan. Kami di sini adalah maksudnya adalah orang-orang pengamal, bukan hanya pemilik ilmu, orang-orang sufi maksudnya. Lalu dia diterjemahkan dan terjemahnya menjadi inilah tasawuf sufi yang berpegang kepada manhaj sahih. Ya. Muslimin muslimat yang berbahagia, bahwa kitab ini terdiri dari 5 bab. Ya. Satu lagi ada saya terlupa, bahwa motivasi kedua menulis buku dengan tajuk ini karena melihat ada buku yang ditulis oleh para pengkaji saja, tidak pengamal, sehingga ketika seorang pengamal membaca buku itu banyak yang tak sambung. Dan juga ada buku yang ditulis oleh seorang pengamal, ketika si pengkaji membaca juga tidak nyambung. Maka terpanggil untuk menulis buku yang boleh dibaca oleh pengamal dan pengkaji. Ya, kedua pihak ini dapat mengambil faedah dari buku ini. Itu motif yang kedua. Al-Faqir betul-betul berupaya mengutip perkataan ulama yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Ya, bagaimana agar Al-Faqir menukil, menjadikan sebuah kitab yang boleh memenuhi keinginan pengkaji dan juga boleh dijadikan panduan oleh pengamal. Buku ini ditulis berdasarkan manhaj amal, ya, kaidah mengamalkan tarikat. Tetapi setiap bab-bab, ya, yang Al-Faqir tulis, Al-Faqir upayakan secara ilmiah agar juga dipahami oleh pengkaji. Kenapa pengamalan tasawuf seperti itu? Maka argumentasi ilmiahnya Al-Faqir tulis dalam kitab ini. Kalau dari segi maraji', ya, kitab ini sangat kuat mengambil maraji' dari 4 maraji'. Pertama, kitab Ihya Ulumuddin. Kedua, kitab Haqa'iq Anit Tasawuf Syekh Abdul Qadir Isa. Ya. Ketiga, sumber dari Sufi Haraki, seperti bukunya Hasan Al-Banna dan Said Hawa. Ya. Dan yang keempat, ada 2-3 buku, ya, dari para Sufi mutaqaddimin, seperti bukunya Al-Imam Al-Kalabazi atau Awariful Ma'arif, ya. Dan selebihnya Al-Faqir mengutip min afwahi kalam al-mursyidin, yang fi tasawuf, mengambil langsung dari pandangan para mursyid. Ya. Al-Faqir meminta pandangan tentang beberapa perkara yang akan Al-Faqir tulis, dan mereka menerangkan, dan itu juga salah satu maraji' kitab ini.
Sekali lagi, kitab ini terdiri dari 5 bab. Pertama, bab pertama ini Al-Fakir ingin menjawab persoalan-persoalan yang sering timbul. Kenapa orang mesti bertasawuf? Apa sebetulnya tasawuf itu? Dan sekaligus bagaimana caranya bertasawuf? Ya. Itu bab pertama. Kenapa mesti bertasawuf? Memang tasawuf itu apa sebenarnya? Kalau sudah diketahui tasawuf itu apa, maka bagaimana caranya bertasawuf? Ya. Dalam bab ini Al-Fakir menulis bukan praktikal sangat, tetapi juga analisa ilmiah. Ya, hatta ketika menjelaskan bagaimana bertasawuf pun tidak dengan kalimat tegas seperti ini dan tertutup dengan cara lain, ya, tidak, tetapi Al-Fakir terang di situ bahwa yang dilakukan oleh para sufi seperti ini, gitu, dengan beberapa argumentasi dan alasan. Itu bab pertama. Nah, bab kedua, pembahasan utama tasawuf. Ya, perbahasan utama. Artinya orang sufi di dalam madrasahnya yang disebut tarikat, dia seorang pimpinan dalam madrasah itu, sufi itu disebut mursyid. Ya, kalau dalam ilmu fikih maka pimpinannya disebut faqih. Ya, itu dalam ilmu teologi disebut mutakallim. Tapi di dalam tasawuf disebut sufi atau syekh al-mursyid. Dia sebuah madrasah. Ya, apa sebetulnya yang dibicarakan, yang dibincang, yang diterang? Kita paham kalau faqih dia akan bincang tentang af'alul mukallafin, tentang perbuatan mukallaf yang diperintah oleh Allah. Ya, baik perintah yang diperintah dan dilarang. Dia akan terangkan bagian toharo, bagian ibadah, bagian muamalah, bagian ahwal sahsiyah. Ya. Maka tidak keluar daripada perbuatan syariat itu. Lalu orang sufi, seorang mursyid di dalam madrasahnya, sebetulnya apa yang dia bincang? Mauduknya itu, tajuknya, pembahasannya. Ya. Dan tidak keluar dari itu. Kalau keluar maknanya itu bukan perbahasan tasawuf. Ya. Itu bab kedua. Kita akan singgung nanti, akan tasawuf. Akan kita terang sedikit-sedikit, ya, serba sedikit lah. Sebelum kita daurah. Artinya, kalau si mursyid itu tidak bincang perkara ini, perkara lain, maknanya dia keluar daripada ilmu tasawuf, keluar daripada proses amaliyah, ya, proses bertasawuf. Ya. Ada bab yang orang sufi akan berbicara hari-hari, menulis hari-hari, membuat hikmah, membuat qasidah, membuat khutbah-khutbah, membuat prosa, puisi, nazam. Tetap tajuknya itu, pembahasannya itu. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar, maknanya dia menyalahi metode tasawuf itu sendiri. Itu bab kedua. Bab ketiga tentang metode. Karena tasawuf itu sebuah madrasah, ada guru, mursyid, dan ada murid. Ya, dan ada yang dibincang oleh guru kepada murid agar murid menjadi seorang sufi dalam terminologinya, dalam istilahnya.
apa metodenya guru itu mendidik murid, ada metodenya. Dan itu dibahas di bab 3. Ya. Termasuk adab-adabnya, adab seorang guru, adab seorang murid. Ya. Kalau ada di dunia nyata dalam medan kehidupan, ya, seorang pimpinan sufi, ya, mempunyai metode yang di luar dari bab ini, maka berarti dia keluar daripada tasawuf. Karena buku ini kami coba untuk menerangkan tasawuf yang dimaksud oleh orang sufi. Ya. Jika ada satu madrasah tarekat lalu menjadikan satu metode, ya, yang keluar daripada metode kaidah yang dilakukan oleh seorang sufi, maka itu berarti bid'ah. Ya, arti bid'ah ya nisyaz, ya, menyalahi aturan proses tarbiyah sufiyah. Baik, ada di sini pun ada metode yang asli, ada metode yang far'i. Bab keempat, peringkat tahapan yang dilalui dalam tarbiyah sufiyah. Ya. Meskipun ini bukan seperti peringkat kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Namun tetap ada proses. Jika ada proses, maka ada peringkat, ada tahapan. Namun bedanya di dalam tasawuf, proses tahapan itu bersifat individual. Kalau dalam madrasah ilmu kan, dia satu kelas, maka satu kelompok orang, kelompok pelajar yang dinamakan peringkat 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ada imtihan dan dia pasti naik dan seterusnya. Kalau tasawuf tidak, sifatnya individual. Satu orang satu kelas. Gitu. Kalau muridnya ada 200, berarti 200 kelas. Setiap orang melalui tahapan masing-masing. Gitu. Seperti dokter menyembuhkan penyakit, kan ada kategori penyakit yang sama, tapi setiap orang mesti ada perbedaan. Dia penyakit diabetes, tapi ini ada jantung, ini ada ginjal, ini ada gastrik, ini maka betul-betul satu orang itu adalah seperti satu kelas sebetulnya dalam tarbiyah sufiyah. Jadi tidak bisa orang bertanya kita ini sudah di peringkat berapa. Ya. Itu pun penerangan peringkat itu penerangan ilmiah, secara praktik itu hampir tidak ada sebetulnya. Dan bahkan tidak boleh dan dilarang untuk berpikir ingin mengetahui saya sudah sampai makom apa, peringkat apa, itu tidak boleh. Ya. Dalam dunia tasawuf tarbiyah sampai kepada haram hukumnya. Karena penjelasan tentang tahapan itu hanya penjelasan ilmiah saja. Ya, karena orang-orang yang hanya pengkaji, dia nak mengenali sesuatu berdasarkan simpul atau ikatan terminologi, dia ikat untuk dipahami oleh akal. Ya, yang namanya akal maknanya kan ikat. Segala sesuatu itu mesti dikasih simpul terminologi. Gitu. Padahal belum tentu betul. Gitu. Belum tentu betul meskipun itu sudah ada terminologinya. Nah, maka kalau ada yang dan sebagian orang sufi ada yang sangat fanatik bahwa tak perlu dibicarakan. Berpikir pun tidak boleh. Ya. Jika masuk tarekat, sudah jangan berpikir caranya seperti apa guru itu, atau ini kami sudah bagaimana, itu malah tidak boleh. Karena
hakikatnya murabbinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tarekat adalah sebuah proses kepasrahan. Ada yang mencoba, orang mengatakan, oh berarti madrasah tarekat itu prosesnya alami katanya. Pilihan alam gitu, bukan pilihan metode gitu. Kalau sebuah organisasi kan betul-betul dicari kader-kader. Tak boleh. Tasawuf bukan organisasi. Saya akan mengkader dia jadi murabbi. Mengkader itu tidak ada. Bahkan haram hukumnya. Ya. Gitu. Karena orang tarekat itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Ya. Kedekatan itu bukan kedekatan bersifat hissi. Ya. Bukan bersifat material, bukan bersifat zahir, tapi bersifat maknawi. Jadi namun tetap secara ilmiah ulama menulisnya juga dan memberikan terminologinya. Nah, itu tahapan-tahapan yang dilalui. Yang terakhir baru samarat, buah. Ya. Hasil, faidah. Kalau ada input maka ada output gitu. Ya, ada permulaan, ada akhir. Setiap sesuatu secara logik kan hasilnya seperti apa? Ketika dia keluar dari sini menjadi apa? Maka pernah di Indonesia ini sebuah university mencoba untuk membentuk fakulti tasawuf. Ya. Kita tahu bahwa din itu ada Islam, fikih, iman, tauhid, ihsan, tasawuf. Tapi dalam institusi pendidikan ilmu Islam itu hanya ada fakulti fikih syariah dan fakulti teologi tauhid, tidak ada fakulti tasawuf. Itu artinya tasawuf itu memang tidak boleh dikader, tidak boleh diinstitusikan gitu. Namun di Indonesia pernah ada tokoh ya, mencoba untuk menciptakan fakulti tasawuf. Ya, peringkat BI itu dia coba di Bandung. Nah, ketika sudah diluluskan oleh kerajaan dan ada fakulti tasawuf, ya, akhirnya setelah ada alumni, ada lulusan, mereka bertanya, ini lepasan tasawuf ini nak duduk kerja di mana? Ya, nak pakar bidang apa? Ketika dia buat apa, kalau di Indonesia tuh jika di akhir tuh dia ada kerja prakteknya, praktikalnya, ada kerja praktikal, kerja nyata istilah di sana tuh. Praktikal. Di mana objektifnya praktikal itu? Ya, kalau fikih misalnya, kalau bagian ahwal sasiah dia pergi ke pejabat yang perkawinan itu. Kalau tentang pendidikan dia pergi ke sekolah-sekolah, dia pergi. Tasawuf ini apa objektifnya? Akhirnya dua rupanya, rumah sakit dan penjara. Karena ini tasawuf ini kesehatan rohani. Jadi bagaimana menolong orang sakit agar rohaninya hidup? Bagaimana di penjara agar dia rohaninya hidup? Ya, lama-lama berhentilah fakulti itu karena hanya sebagai ya seorang dai di penjara dan di rumah sakit. Itu. Jadi memang tidak dapat difakultaskan, ya, difakultikan itu tasawuf. Jadi kita pun tidak boleh mencari-cari menunggu-nunggu apa samrohnya. Kalau orang setelah masuk tarekat dan hasilnya apa ini? Itu. Ya, tidak ada. Bahkan kalau kita baca buku-buku orang sufi, orang yang melakukan tarbiyah sufiah, terakhirnya zero. Terakhirnya tidak ada, kosong, fana, hamba, hina, dina, lemah, tak berdaya. Itu terakhirnya begitu. Jadi tak ada pebuah apa-apalah. Gitu. Ya, artinya bahwa samarah ini pun hanya penerangan secara ilmiah.
Ya, orang yang telah menjalaninya dia akan mendapatkan. Namun kalau kita lihat apa yang ditulis oleh mereka ketika nak terang masalah samarahnya itu adalah akhlak. Jadi tasawuf dia bertarekat, terakhir buah yang dicapainya itu akhlak, ridha, sabar, syukur, gitu. Ya, yakin, mahabbah, ya, muraqabah, syuhud, gitu. Ilham, ya, kasyaf. Itu akhirnya itu. Artinya kalau kita lihat dari buahnya, ini tidak ada kepakaran bidang. Artinya bahwa seorang ulama lagi memerlukan samarah ini. Seorang suami juga memerlukan samarah ini. Seorang istri, artinya setiap individu muslim memerlukan samarah ini. Gitu. Bahkan Hasan al-Banna, dan saya mengutip di sini, beliau mengatakan, ya, kalau fikih ada orang-orang tertentu yang tidak boleh dan tidak wajib mengamalkan. Orang miskin tak wajib zakat. Satu bab hilang tuh bagi orang miskin. Dengan bab haji pula tuh. Ya. Orang kaya baru terkena bab itu. Ya. Bujang tak ada bab nikah tuh. Ya. Kalau belum nikah belum dapat bab itu. Tapi kalau tasawuf sabar dari hingga Z semua perlu tuh. Tak ada saya dah tua, tak, ya, saya presiden saya tak perlu sabar, tak. Ya, saya suami saya tak perlu sabar. Lagi istrinya 4, lagi sabarnya banyak. Ya. Satu pun sabar juga. Lagi sabar kalau satu. Ya. Artinya jangkauan tasawuf lebih luas dibanding fikih. Bahkan Hasan al-Banna itu membuat ilustrasi kotak segi 4. Dia buat kotak segi 4 besar, dia kata ini tasawuf. Lalu dia buat kotak segi 4 kecil di dalam kotak yang besar ini, dia bilang ini fikih. Gitu. Dari buku ini sebetulnya memberikan salah satu penerangan bahwa tasawuf diperlukan oleh setiap individu. Itu, ya, dan menjangkau seluruh persoalan atau sektor kehidupan, ya, orang di politik, di dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang, ya, seni budaya, ya, dan segala profesi. Ya, kalau dilihat daripada samarah tersebut, hanya barangkali perbedaannya pengkaji dan pengamal, ya. Pengkaji dan pengamal. Itu adalah 5 bab yang akan kita terang. Sebetulnya mukadimah cukup lah nih. Ya. Ya. Taib. Sekarang kita coba sikit-sikit lah kita sentuh setiap bab dulu. Bab pertama, kenapa, apa, dan bagaimana bertasawuf. Kenapa bertasawuf? Untuk menjawab ada beberapa poinnya yang perlu kita sentuh. Pertama, antara akal dan hati. Ya, ini yang pertama. Artinya bahwa agama Islam memang tidak akan menyalahi akal, ya, pemikiran, ya, dan juga tidak akan menyalahi kemurnian penelitian. Ya. Sehingga dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kebenaran itu, ilmu itu, hikmah itu, ya, sepatutnya adalah hak untuk orang yang beriman kepada Allah. Ya, untuk mengetahui hikmah kebenaran itu. Gitu. Tetapi siapapun yang memperolehnya, meskipun tidak beriman,
itu asalnya dari Islam, kebenaran itu. Gitu. Karena Islam tidak akan menyalahi akal, dan bahkan menganjurkan Islam untuk melakukan aktiviti pengkajian, analisa, ya, penelitian, dan banyak sekali Al-Quran mengatakan, ya, lihatlah langit, lihatlah bumi, lihatlah bulan, lihat. Islam itu. Ya. Namun Islam juga sebuah agama yang mengikat, ya, pelbagai hubungan tersebut dengan hati, ya, dengan hati yang yaqzah, ya, dengan yang hati yang hidup, gitu, hati yang bersih, hati yang baik, gitu. Itu agama. Tidak boleh orang melakukan pengamalan agama hatinya rusak di bidang apapun. Apakah orang menjalani ekonomi berdasarkan Islam, tapi hatinya dengki, sombong, takabur, tidak boleh itu. Jadi bagaimana orang meninggalkan kerohanian, moral, akhlak, hati dalam agama ini? Ya, itu salah satu kenapa harus bertasawuf. Ya, artinya bahwa antara akal dan hati itu tidak terpisahkan di dalam pengamalan agama. Nah, yang kedua, ya, sebetulnya agama itu adalah obat. Ya, agama yang benar, artinya agama yang benar, agama yang dipahami dengan benar, itu obat untuk semua manusia. Ya. Karena agama yang benar itu adalah akal yang lurus dan jiwa yang hidup. Jika tidak, maka ya, hanya teori-teori saja, sementara rohaninya kering, ya, dan tidak bersih, miskin akhlak, ya, dan lain sebagainya, maka itu tidak sah tuh agama itu. Nah, maka ada 6 soalan yang perlu dijawab, ya, dalam beragama. Pertama, kaifa nuhaqqiq hadzat tadayyun. Nuhaqqiq itu bagaimana betul-betul merealisasikan beragama ini. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu beda, ya, lebih detail sebetulnya. Kaifa nuhaqqiq hadzat tadayyun. Kalau kita artikan bagaimana kita merealisasikan agama. Padahal bahasa Arabnya at-tadayyun. At-tadayyun itu adalah pengamalan agama. Ya. Kedua, wa kaifa nurabbi fil qulubi al-ihsas bi jalalillahi wal khusuli 'azamati. Bagaimana menumbuhkan atau menghidupkan atau mendidik hati agar merasakan keagungan Allah. Ini persoalan kedua. Yang ketiga, kaifa naj'alul yaqin yanzil minas satah liyastabiq bil a'maq. Bagaimana kita membuat keyakinan ini semakin dalam. Orang punya keyakinan yang tidak satah. Apa satah itu? Dangkal. Tetapi dalam. Bagaimana? Yang keempat, kaifa nuhawwil ma'rifatullah ila mazaqin hulwin yatba'un nufus ala riqqati wa yusfis sarair min kadriha. Bagaimana kita mengubah ma'rifat kepada Allah itu menjadi sebuah zauk yang manis. Ya, kita mengenal Allah diubah menjadi zauk, ya, yang manis sehingga membentuk jiwa yang lembut, ya, membentuk kelembutan jiwa dan sekaligus juga membersihkan kekeruhan hati. Dan yang kelima, kaifa naj'alul mar'a mushtaqqan ila rabbih.
bagaimana menyuburkan rasa rindu kepada seorang hamba itu, rindu kepada Allah, agar dapat membuat seorang itu taat dan tujuannya mencari keridhaan. Keenam, bagaimana seorang itu dapat menyaksikan Allah, ya, fi majalis samawati wal ar, ketika dia melihat sekitar alam semesta ini, langit dan bumi, dan menyaksikan nama-nama Allah, ya, fima yaqa'u min harakatin wa sukunin alam tidak di zamani wal makan. Bagaimana menyaksikan nama-nama Allah yang indah pada gerak-gerik dan seluruh tingkah laku yang terjadi di sepanjang waktu dan tempat. Manusia, binatang, alam semesta. Bagaimana dia menyaksikan itu? Nama-nama Allah. Ya. Kenapa demikian? Karena iman tidak sempurna. Agama tidak akan ada faedahnya jika orang Islam tidak mengerti dan tidak tahu jawabannya 6 persoalan ini. Karena kalau 6 ini tidak ada dalam agama, berarti agama itu hanya penumpukan teori saja, pengamalan formalitas. Agama itu pekerjaan rutin seperti bekerja di pejabat. Ya. Orang pergi ke masjid seperti setrikaan saja, bolak-balik gitu. Ya, ada keperluan karena dia tuan imam. Kalau tak tuan imam mungkin tak pernah kenal masjid. Karena dia EJK. Ya, karena dia banyak. Ya, tapi 6 persoalan ini, ya. Nah, maka kita tahu bahwasanya, ya, kita paham bahwa ilmu syariah, semuanya ilmu syariah itu, fikihnya terutama, tauhidnya, ya, itu ilmu syariah. Itu semuanya menjelaskan tentang misi Islam. Syariah, fikih yang dibahas tentang Islam, bagian amal. Akidah membahas tentang Islam, bagian keyakinan. Dan semua ilmu syariah ini memposisikan manusia pada batas dan haknya. Ya. Dia punya kewajiban ini, kewajiban itu. Manusia sama dimuliakan oleh Allah, mempunyai hak dan kewajiban, semua. Tetapi manakah yang ilmu yang memberikan 6 persoalan ini? Sedangkan ini bagian terpenting di dalam tasawuf. Bidang ilmu, bagian ilmu mana yang menjawab, ya, 6 persoalan ini? Ya. Kalau kita buka fikih, di dalam bab fikih dari awal sampai akhir tidak punya perhatian terhadap benda ini. Bagaimana iman agar sampai ke hati? Bagaimana membuat orang rindu kepada Allah? Bagaimana agar orang itu merasakan keagungan Allah? Bagaimana melihat si alam semesta ini adalah melihat nama-nama Allah? Mana ada di fikih? Ulama fikih memberikan perhatian kepada bab ini. Begitu juga orang-orang mutakalimin tidak ada. Ya. Satu-satunya, meskipun di dalam tasawuf dikenal ada ucapan-ucapan orang sufi yang satahat, ya, yang kata-katanya hampir menyalahi syariat, tetapi 6 persoalan ini memang itu bagian daripada perbahasan tasawuf. Jadi kalau di dalam agama itu bagian ini penting, kalau tidak ada ini agama hanya formalitas. Ya, maka apakah masih ada persoalan? Kenapa mesti bertasawuf? Ya. Itu salah satunya kenapa. Yang ketiga, antara ilmu dan kesucian jiwa. Dulu di abad pertama, meskipun ilmu pada saat itu masih sedikit, tapi mampu mendirikan peradaban yang seimbang antara dunia dan akhirat, zahir dan batin. Ya. Sekarang ilmu sudah sampai ke bulan itu.
Ya. Sudah ilmu sosial saja ya sudah sangat sempurna. Terutama misalnya yang dibahas oleh tasawuf, katakan rohani, tentang kerusakan, kebejadan, perilaku buruk dan lain sebagainya. Dalam dunia ilmu pengetahuan ya sudah menciptakan ilmu tentang perundang-undangan mahkamah, ilmu kriminalitas, ya, ilmu hukum pidana perdata, bahkan undang-undang hukum perdana perdata itu, ya, atau kriminalitas itu sudah ada undang-undangnya mulai dari umur 7 tahun tuh sampai umur 77 tahun tuh. Ya. Semua persoalan kriminal, jinayah sudah dibuat undang-undangnya. Muncul lagi ilmu sosial tuh, ilmu psikologi tuh. Psikologi politik, psikologi ekonomi, psikologi industri, ya, psikologi kilang, psikologi rumah tangga, Justru yang paling sakit teruk psikolognya itu. Jadi setelah ilmu lengkap pun masih perlu orang membersihkan jiwa. Masih perlu orang agar dapat berakhlak. Ya. Jadi tak ada lagi persoalan kenapa bertasawuf. Ya. Dan yang terakhir, ini mengaji lah nih. Bukan mukadimah ini. Ya. Dan yang terakhir, kenapa mesti bertasawuf? Ilmu agama ini seperti ilmu kedokteran, ya, perobatan. Semua ilmu perobatan ini, kalau agama itu adalah sebuah obat untuk manusia, maka kita boleh umpamakan seperti ilmu perobatan. Ya. Ilmu perobatan ini banyak cabang-cabangnya. Bagian mata, telinga, kepala, perut, dada, kulit, tulang, semua tuh. Semua bidang ini memberi perhatiannya kepada manusia. Begitu juga ilmu syariat, semua kepada manusia. Tetapi apa bagian yang paling vital? Vital ya? Sama vital ya. Yang paling penting sekali dalam tubuh manusia itu, ya, adalah jantung. Ya. Mata butat hidup, kaki potong hidup, tulang pecah hidup, tapi kalau jantung putus mati. Jadi ada yang terpenting dalam tubuh manusia adalah jantung. Nah, di dalam ilmu-ilmu syariah mana yang ngebahas jantung? Adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tak membahas tentang af'al, tentang macam mana ruku, macam mana sujud, ya, macam mana tak, bagaimana jantungnya hidup tidak itu dia dalam melakukan semua itu. Ya, kalau hidup ya semua berguna. Ya, jadi tidak lagi ada timbul persoalan kenapa mesti bertasawuf. Ya. Kemudian tasawuf adalah amal, ini yang terakhir, bukan teori. Ya. Kalau teori saja tak berguna. Ya. Orang menguasai ilmu tasawuf, bahkan dia katakan profesor tasawuf. Ya, dia BI bidang tasawuf, master bidang tasawuf, PhD bidang tasawuf, profesor pun bidang tasawuf, tak berguna jika tidak ada amal. Apakah orang masih tidak perlu kepada tasawuf seperti yang dipahami oleh orang sufi? Apalagi sekarang ada jawaban bagaimana tasawuf modern. Saya selalu mendapat persoalan itu. Adakah tasawuf modern? Rupanya kalau saya kejar tuh yang bertanya, maksudnya apa? Gitu ya, tasawuf seperti ini, seperti, rupanya tasawuf hawa nafsu. Tasawuf semau gue kalau kata orang Jakarta itu. Semau, ya, tasawuf sesuka hati. Rupanya itu maksudnya tasawuf modern. Ya, tidak ada. Nah, baru kemudian dalam bab ini membahas
memang tasawuf itu apa? Sebelum membahas tasawuf itu apa, saya sedikit di situ menyinggung tentang sejarah. Saya pun mengutip sejarah itu. Ya, di muka surat 13 itu, saya kutip itu murni daripada tulisan Hasan al-Banna. Saya cari tuh tentang ulama yang menulis sejarah tasawuf. Banyak panjang lebar. Rupanya ada seorang Haraki, dia menulis tentang sejarah tasawuf pendek, tetapi sangat komprehensif, mencakup semua. Jadi saya kutiplah 100%. Maka di situ saya katakan berkata Imam Hasan al-Banna. Begitu. Ya, itu di abad 13. Nanti mungkin kita bahas tentang sejarah itu. Artinya di mana tasawuf itu muncul menjadi sebuah institusi dan menjadi sebuah ilmu ketika generasi Islam kerohaniannya, akhlaknya sudah lari, bergeser daripada akhlak Nabi. Ya. Yang menonjol di bidang politik, bidang ekonomi, dan hubungan sosial antar manusia. Mulai ada kekosongan dari akhlak. Semua ambil dari Nabi, tapi ini lari. Nah, sejak saat itulah tasawuf berdiri sebagai ilmu, sekaligus akhirnya menjadi sebuah kelompok. Makanya ada orang bertanya, mana Imam Syafi'i tadi disebut sufi, atau mundur lagi ke belakang? Ya, karena di sana tidak ada institusi, tidak ada sebuah kelompok kolektif. Boleh ya, kelompok kolektif tuh untuk membandingkan individual. Artinya di abad pertama, kedua, ketiga, tasawuf itu qudwah. Ya. Kalau boleh dikatakan bahwa hubungan sahabat dengan Nabi itu hubungan bertasawuf. Ya, sampai sekarang pun tidak ada gelaran yang paling mulia diberi kepada orang yang hidup bersama Nabi kecuali suhbah. Gitu. Bukan murid, bukan tolib. Ya. Sahabat pun tidak digelari al-ustaz, al-syekh, al-alim, al-allama, bahrul fahama, al-arif billah, tidak ada tuh. Sahabat gitu. Ya. Bagaimana dia mengambil agama dari Nabi, apa yang ada dalam pikiran Nabi dan ada apa yang dalam jiwa Nabi, itu pindah ke sahabat. Teori itulah yang dipakai oleh orang sufi dan tidak berubah sampai hari ini. Sama metode utamanya seperti itu. Ya. Adapun ada kaidah-kaidah tambahan itu lain. Itu adalah panggilan zaman. Gitu. Itu sejarah. Ya. Kemudian makna tasawuf. Ya, maka makna tasawuf ada dua makna. Ya, ini mengambil daripada Imam Al-Ghazali. Ya. Ya, ada dua makna. Dan dua makna ini juga menggambarkan tentang dua proses besar dalam tasawuf. Ya. Mereka mengistilahkan tarekat hakikat, gitu. Tarekat hakikat. Jadi tarekat hakikat ini sebetulnya gambaran tentang makna tasawuf. Ya. Sehingga pembicaraan orang ada masalah tarekat, pembicaraan tasawuf ini, pembicaraan ulama sufi. Ada yang berbicara masalah hakikat. Ya. Sebetulnya tarekat ini menjelaskan bagaimana agar iman itu berpindah tadi jawaban yang soalannya di antara soalan yang ke-6. Bagaimana memindahkan iman dan keyakinan itu ke dalam hati. Nah, proses ini namanya tarekat. Bila sudah tumbuh iman itu dalam hati, merasakan kebesaran Allah, melihat, maka dia berbicara tentang zauq tadi,
maka itu disebut hakikat. Ya. Maka tasawuf punya dua makna. Yang pertama, islahul qalbi, memperbaiki hati agar iman itu masuk ke dalam. Itu kan ada persoalan yang keenam. Saya pun mengutip 6 soal itu bukan dari orang sufi, tapi dari orang sufi haraki. Karena kalau saya pikir, kalau saya ambil dalam kitab-kitab orang sufi, ya, nanti dikira fanatik sangat. Rupanya ada beberapa tokoh yang bukan sufi, tapi dia berbicara tasawuf seperti yang dimaksud oleh orang sufi. Ya. Untuk menolak bahwasanya orang haraki tidak bertasawuf. Tidak. Hasan al-Banna, seorang sufi yang sampai ke tingkat mursyid. Gitu. Tulisan dia pada awal-awal masih sangat fanatik, sangat dengan tasawuf. Nah, yang kedua, tasawuf adalah zauq, pengalaman rohani, merasakan kebenaran secara langsung. Dan wajad. Ya, wajad ini dari wajida, bukan wajada. Ya. Wajida, yajidu wijdan, rasa yang dia dapatkan di dalam hati ini. Ya, itu yang disebut kasyaf dan lain sebagainya. Ya, itu makna tasawuf. Jadi orang kalau ulama menuliskan tentang tasawuf pun ya dua makna ini, sehingga ada dua kategori maroje tasawuf. Berbicara tentang proses bagaimana memperbaiki hati, itulah tarekat. Bicara zikir, bicara mujahadah, bicara ibadah, bicara bagaimana ibadah yang benar dan lain sebagainya untuk diterima Allah dan lain sebagainya. Ini buku bukan hampir, dilihat secara ayatnya, teksnya, tidak ada yang menyalahi syariah. Karena ada zikir, ibadah. Ya. Dan ulama-ulama pada abad-abad pertama ketika bicara tasawuf tentang ini. Karena pada saat itu baru munculnya ilmu dan lahirnya teori-teori. Jadi ulama banyak menulis ini. Nah, ulama-ulama terakhir, pada realiti dalam sejarah, orang meninggalkan institusi tarekat ini. Maka terpanggil ulama untuk menerangkan apa yang dirasakan ketika mereka sudah mencapai zauq itu. Jadi mereka luah. Akhirnya mereka juga menulis buku. Jadi ada dua referensi. Nah, yang sering dikritik tasawuf ini. Lalu lebih parahnya lagi, dulu tak ada tasawuf. Karena orang dulu bicaranya seperti ini, seperti ini. Padahal itu adalah sebuah proses. Gitu. Kenapa mereka memisahkan? Karena mereka tidak belajar kepada orang sufi. Itu yang saya sebut pengkaji. Ini tak betul ini. Sehingga dia mengingkari silsilah orang sufi itu sampai kepada tokoh-tokoh yang di abad-abad pertama menuliskan tentang teori-teori islahul qulub ini, ibadah, zikir dan sebagainya. Dia kata ini hanya pengakuan saja orang sufi, sambung ke sini. Tidak. Ya. Kalau mereka duduk di majelis tarekat, ya, mereka akan tahu bahwasanya para mursyidin itu membacakan dua kitab ini. Ya, memang ada dua marhalah, dua maroje. Ya, sehingga di dalam tasawuf diterangkan yang pertama adalah as-sair ila, yang kedua adalah as-sair fi ilallah dan fillah. Nah, kemudian bagaimana bertasawuf? Al-Fakir mengutip beberapa pandangan ulama, perkataan Imam Ibn Athaillah, pengertian Ali As-Saqafi dan lain sebagainya. Ya, bahwa tasawuf adalah sebuah metode. Ya. Tasawuf itu adalah sebuah manhaj tarbiyah ruhiyah. Tasawuf isinya adalah kaidah bagaimana mentarbiyah rohani. Ya, membawa manusia agar mencapai tahap ihsan. Ya. Dan berarti
ini mesti ada madrasahnya. Ya. Ada madrasahnya untuk menjalankan kaidah ini, program ini katakan. Apabila ada madrasahnya, maka ada gurunya. Ada gurunya, ada muridnya. Ada muridnya, ada tajuk pembahasannya, perbahasannya. Maka ada tahap yang si guru mendidik murid agar melepasi tahapan ini. Ya. Dan akhirnya ada hasil, ada output, ya, natijah yang dicapai oleh orang-orang sufi. Nah, maka bagaimana bertasawuf? Maka mengikuti semua proses itu. Ya. Dan tidak ada jalan lain. Itulah tasawuf yang disebut alladzi nuridu, itu di situnya. At-tasawuf alladzi nuridu. Ya. Gambaran buku ini tentang 4 bab yang terakhir, itulah penerangan, pernyataan bahwa inilah tasawuf. Dan sekaligus menjawab bagaimana bertasawuf. Dibahas dengan 4 bab tersebut. Ya. Pembahasan utama dari bab kedua ini berbicara tentang apa yang dibahas oleh orang sufi. Al-qalbu ar-ruh, an-nafsu wal aqlu. Itu yang dibahas. Ya. Mursyid cakap di madrasahnya, di depan muridnya. Yang dibahas 4 saja itu. Kalbu, ruh, nafsu, akal. Kalbu, ruh, nafsu, akal. Seperti orang fikih membahas tentang af'alul mukallafin, perbuatannya. Dalam sholat, dalam haji, dalam puasa, dalam sedekah, dalam berinteraksi kepada orang, af'alnya saja. Orang sufi berbicara tentang hatinya, rohaninya, nafsunya, akalnya. Itu saja yang dibahas. Jadi kalau orang sufi bahas tentang benda lain selain 4 ini, ya, itu bukan sufi berarti. Ya. Orang sufi bicara tentang jika mengamalkan doa ini terbang misalnya. Itu bukan orang sufi, itu penjual obat, jangan-jangan. Ya. Memang ada yang dibahas tentang muluk, malakut, jabarut. Sebetulnya benda yang sama. Muluk adalah akal, malakut adalah kalbu, jabarut adalah ruh. Sebetulnya itu, cuma ada istilah yang lain lagi. Sama dengan akhirnya mereka membahas tarekat, syariat, ma'rifat, benda yang sama. Sebetulnya. Ketika mereka berbicara tentang ini syariat, ini tarekat, ini ma'rifat, ini, itu bicara akal, kalbu, fuad, sir atau ruh. Akhirnya muluk, malakut, jabarut, lahut. Benda yang sama. Ya. Bahkan garis besarnya hanya 2 pembahas orang yang diucap oleh orang sufi itu. Ketika dia memberi nasihat, ketika mereka buat qasidah, ketika mereka membuat prosa, ketika mereka menulis hikmah-hikmah, ketika mereka memberikan arahan-arahan, ketika mereka mengajarkan kitab-kitab. Hanya 2 yang dibahas, an-nafsu war-rabb. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu saja sudah. Ya. Sampai mereka mengatakan, ya murid, ikhtar ma tahlu an-nafs, nafsak wa rabbak, katanya. Ada yang an-nafsu wa Allah. Ya, kamu pilih mana, nafsu atau Allah? Itu menunjukkan bahwa perbincangan seorang mursyid itu benda itu saja. Ya. Tak pernah bicara tentang faidah-faidah doa, faidah. Bukan. Itu kalau juga tasawuf, itu tasawufnya orang di luar tarbiyah. Ya. Bahkan orang di dalam tarbiyah sufiyah, ente dalilnya itu orang yang mengingat Allah, tidak meminta kepada Allah, Allah akan memberi
lebih banyak kepada orang yang mengingat daripada yang meminta. Itu dalilnya. Sering timbul pertanyaan, jadi orang sufi tidak meminta? Bukan. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, sehingga mereka menulis qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Allah tahu itu cukup bagi saya. Saya tidak perlu meminta dan tidak perlu memilih. Itu adalah maudhu atau mabhas pembahasan orang sufi. Karena dia nak mendapatkan sifat-sifat mulia. Jadi apa yang mesti dilakukan? Jadi itu tajuk pembahasan dia. Kalau di luar daripada itu, wah, itu namanya sufi merepek, ngaco lah, cakap tak betul, merepeknya, ngawur. Ya, bagaimana dia boleh lengah dari maudhu pembahasan tasawuf? Ya, taib. Lalu kemudian ke bab 3. Sebetulnya yang dipakai oleh seorang guru untuk mendidik muridnya tadi dengan tajuk tema, ya, maudhu dan perbahasan utama tadi itu, ya, ini kan konten programnya, katakan, ya, ini selalu yang dibincang. Lalu bagaimana guru itu agar membersihkan nafsu dan memahami nafsu dan kemudian mengenal Allah, ya, metodenya apa? Ya. Maka di dalam bab 3 itu diterangkan. Ya. Metodenya pertama ilmu, kedua suhbah, ketiga zikir, keempat mujahadah, kelima muzakarah. Itu metode utamanya itu. Itu yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah tarekat. Adapun ada metode lain. Metode lain ini apa ya? Kalau dalam madrasah itu ada subjek kurikulum, ada subjek di luar kurikulum. Apa? Kalau di Indonesia ekstra kurikuler, ekstra, tambahan. Saya hari itu ada jumpa seorang ustaz, dia ada cakap tuh, ada istilahnya dalam madrasah tuh. Seperti kemahiran, apa itu? Ya, artinya 5 kaidah ini, ilmu, suhbah, zikir, mujahadah, muzakarah ini langsung menyangkut rohani. Zikir ingat Allah, mujahadah melawan dirinya untuk memenangkan rohaninya. Suhbah adalah qudwah. Ya, muzakarah katakan sharing, ya, kepada guru untuk memilihkan mana yang terbaik, memberikan nasihat. Ini murni. Nah, karena tasawuf juga menyentuh masalah emosional, ya, untuk memiliki emosional yang benar, maka tasawuf mempunyai kaidah tambahan itu sebagai isar al-himmah, membangkitkan semangat. Itu kan emosional. Seperti apa? Qasidah, ya. Jadi qasidah itu tambahan, bukan, ya, bukan penting, bukan metode yang asli, yang asas. Dia ekstra, tambahan, qasidah. Kedua, hizib-hizib, wirid-wirid, zikir-zikir, ya, itu pun tambahan. Tapi kita lihat fenomena orang yang intimak kepada tasawuf itu jadi pokok, Al-Quran belakang sampai mati begitu.
Kalau ditanya, dia jawabnya hukum, bukannya reality itu. Tak betul. Ya. Ini ada orang yang ingin membaca semua wirid hijab yang diterima dari ulama itu. Ya. Lalu dia mengatakan, bos, dia sedang bertarekat. Tidak. Ya. Bahkan ini sebahkan-bahkannya ini. Jika seorang syekh menyibukkan murid dengan benda ekstra, bukan syekh. Ya, seorang syekh menyibukkan dengan benda yang utama, yaitu Allah. Gitu. Dan orang apabila bertasawuf, berqasidah, itu pun hawa. Ya, ada orang tak ada tarekat, qasidah ada. Ya, hizib ada. Silahkan, tapi jangan pernah mengaku bahwa dia sedang melakukan proses tasawuf. Ya. Jadi banyak benda yang itu sebab terdorong untuk menjelaskan at-tasawuf allazi nuridu. Itu. Apalagi selain qasidah, kemudian aurad azkar, ya, ahzab itu, maulidin nabi. Itu pun ekstra, tak penting sangat. Ya. Dan lihat fenomena, orang tak pernah tinggal qasidah sufi. Orang membaca aurad hizib dan orang maulid tapi benci tarikat. Itu pun benda itu ada di Nusantara ini. Macam mana dia ambil tiga ini? Bid'ah nih. Kalau ini tidak dijadikan kaidah tarbiyah, akhirnya jadi lalai, qasidah lalai, hizib malah dia minta ya sesuatu dari keinginan hawa nafsu, dari doa-doa itu. Dan juga maulid juga hanya untuk berperang dengan lawan saudaranya yang anti maulid. Saya pening setiap ada maulid, penceramahnya selalu menjelaskan hukum maulid. Ini bukan tarbiyah. Penceramahnya pasti bukan sufi. Jika sufi tidak demikian, penceramahnya pasti memang penceramah hanya cari uang. Ya. Ya kalau tak maulid tak hidup, ya ramai ustadz ya, yang tidak ada jemputan kan gitu. Ya. Saya di Indonesia saya cakap marah ini ustadz-ustadznya. Artinya sudah jadi tradisi. Bahkan kalau di Indonesia ahli sunnah wal jamaah itu cirinya maulid. Jadi kalau tidak maulid, tidak ahli sunnah wal jamaah. Makanya semua maulid tidak tahu apa manfaatnya. Jadi budaya, bukan jadi kaidah tarbiyah. Sampai haul. Ya. Di Indonesia bekas presiden pun dihaulkan tuh. Iya. Ya kalau anaknya nak berdoa, silakanlah berdoa. Tapi haul, akbar, waduh. Ya. Ini ijtihad siapa lah? Kalau saudara kita mengatakan bid'ah, kita nak cakap apa? Tapi kalau dia membela hukum untuk amal sufiah, tapi mereka tidak melakukan amal sufiah. Ya. Wallahu a'lam. Ini kena diterang karena ini masalahnya ijtihadnya orang sufi yang melahirkan. Maulid orang sufi yang menghidupkan. Ahzab, aurad, rawatib semua orang sufi. Ya, qasidah. Ya. Saya punya buku ulama mengumpulkan qasidah sufi. Itu ada 2000 tajuk lebih. Dari abad ke abad itu dikumpulkan. Itu masih banyak lagi yang tak terhimpun. Isinya semua nasihat rohani. Nah kalau orang bernyanyi tak tahu artinya, ya lama-lama jadi dangdut. Apa dangdutnya? Ya, jadi wallahu a'lam. Bahkan jadi profesi, ada kumpulan qasidah yang semuanya nyanyian sufi tetapi kutip bayaran. Sedangkan munsyid di dalam tarekat al-munsyid huwal mursyid. Gitu. Ya. Ada guru mendidik muridnya tak baca kitab, tak baca apa-apa, qasidah saja, jadi wali itu.
Karena isinya itu semuanya tentang kaidah tarbiyah. Baik tarekat dan hakikat itu digubah dalam bentuk qasidah. Ya. Bahkan ya, Al-Fakir sendiri merasakan banyak paham tasawuf itu di qasidah itu. Oh, ini ya. Macam mana nak berqasidah lalai? Gitu. Dan ada adabnya, ada etika-etikanya berqasidah. Ya, tapi dalam realita mana ada? Bahkan sebenarnya si murid itu tidak boleh kumpul berqasidah tanpa mursyid. Adabnya tuh. Sekali dia tidak menghayati qasidah dan tidak menghormati, katakan, selanjutnya tidak akan mendapatkan bimbingan Allah melalui makna qasidah itu. Karena mereka seorang aulia menulis qasidah itu dengan niat sebagai materi tarbiyah, subjek tarbiyah. Ya, ini makanya tadi bahkan sebahkan-bahkannya ini. Ya, tapi nak cakap apa, semua ada jadi tradisi. Dan yang keempat, ada tahap-tahap yang dilalui oleh tasawuf. Sebetulnya apa juga yang disebut dengan takhalli, tahalli, tajalli. Itu tahapannya. Ya. Di situ kenapa ada 4? Pertama ibadah, mujahadah, ya. Kemudian muraqabah, musyahadah. Syariat, tarekat, marifat, hakikat. Ya. Atau ubudiyah, atau katakan ibadah, takhalli, tahalli, tajalli. Ada yang mengatakan ta'lim, tazakki, tatahur, tahakkuk. Ya. Ya, karena itu dah jadi sebuah ilmu, maka ulama pun banyak memberikan istilah-istilah tentang proses rohani. Sekali lagi bahwa proses rohani ini bersifat individual, bukan kelompok kelas. Gitu. Ya. Mungkin kalau kelompok kelas, kalau kelas 6 campur dengan kelas 1, lalu guru cakap dengan satu bidang ilmu, mesti ada kesenjangan. Ya. Yang 6 paham sangat, yang kelas 1 tak paham langsung. Mesti dipisah. Tapi kalau dalam tarekat tak ada. Guru cakap satu benda, semua dapat. Ya, masing-masing kedudukan rohaninya. Ya, cakapnya satu. Ya, jadi tak ada kelas. Tahapan ini adalah tahapan rohaniyah, ma'nawiyah. Ya. Dan tidak ada merasa bahwa saya senior maka tidak duduk dengan junior, tidak ada dalam. Ya, bahkan mereka semua menadahkan hatinya kepada Allah, duduk ya bersama gurunya, dan itu saja sudah. Ya. Nah, maka jika fenomena itu tidak ada, maka itu bukan sebuah tarbiyah. Seperti dulu orang duduk dengan sahabat Nabi, tak ada junior senior, itu tak ada. Ya. Ketika sahabat yang senior lah katakan melihat sahabat muda, dia haru, ya Allah, budak-budak lagi dah bersama Nabi. Sedapnya budak-budak itu. Dulu waktu aku seumur itu rusak gitu. Tapi yang bawa Allah, ya. Dia dah lama bersama Nabi. Bahagianya, ya. Itu fenomena tarbiyah bersifat individual. Dan yang terakhir, bab kelima itu adalah berbicara tentang samarah faidat ya tasawuf. Begitu. Dan juga di situ dijelaskan tentang sedikit perbedaan antara ilmu dan ma'rifat. Kemudian apa hasilnya? Pertama muraqabah.
kedua yakin, ketiga mahabbah, keempat kasyaf, yakni firasah, kelima ilham, ya, keenam syuhud, ketujuh karamah. Ya, 7 ini yang sering disebut-sebut di dalam dunia tasawuf dan ditulis dalam buku-buku mereka tentang fawaid dan samarat. Bagaimana mereka senantiasa visinya, misinya adalah Allah saja. Ya. Bagaimana mereka mendapatkan keyakinan yang mendalam. Bagaimana mereka hidup dengan cinta. Ya, dan bagaimana mereka sangat sensitif. Ya, kalau dalam bahasa sosialnya, kasyaf ini atau firasat ini adalah kepekaan jiwa, katakan begitu. Al-wa'yul kamil, kepekaan total. Apa kalau peka bahasa Melayu itu malah buruk ya, peka gitu apa? Kalau peka sama. Kalau peka sama, itu peka. Hah? Itu peka. Oh, itu pekak. Peka. Oh. Ada kak gitu ya. Kalau peka apa? Peka ya sama. Peka sama pada baik. Sensitif, ya. Punya sensitif, ya, yang sangat apa ya, halus sekali. Artinya sensitif itu orang yang mencaci dia pun rasanya Allah yang beri nasihat. Itu sensitifnya begitu, ya. Sehingga orang itu pun tidak mampu tidak mampu menolak takdir Allah padanya tuh. Kalau dia tidak mampu, bagaimana kita mampu menghentikan dia yang sedang ditakdirkan oleh Allah? Itu sensitif namanya. Itu kan benda gaib tuh. Itulah kasyaf kepada gaib. Bukan kasyaf kepada gaib itu meramal nasib orang. Jika orang sufi terus nampak, wah ini kasyaf. Ya, itu tidak demikian. Itu kasyaf tuh. Lihat kasyaf Rasulullah, lihat kasyaf para sahabat dan kasyaf para aulia Allah di bab-bab itu diterangkan. Ya. Kemudian ilham. Ilham adalah wahyu bagi para nabi, tapi bagi para aulia ilham. Ya. Ini berdasarkan dalil. Nabi mengatakan Sidna Umar itu orang yang mulham. Ya. Itu didapatkan dalam setelah hati itu bersih. Itu yang makanya disebut kasyaf atau samarat tasawuf. Yang keenam syuhud. Ya. Syuhud di sini adalah persaksian. Yang tadi itu melihat langit, bumi dan semuanya adalah asma dan sifat Allah. Itu adalah syuhud. Dan yang terakhir adalah karomah. Karomah pun dijelaskan bukan karomah hissi, bukan khawarikul ada, tapi karomah ma'nawiyah. Yang mereka katakan al-istiqamah khairun min alfi karomah. Ya, istiqamah jauh lebih baik daripada 1000 karomat. Karomat yang diingini oleh mereka mendapatkan kabul dari Allah, ya, ridha dari Allah. Dari mana mereka tahu tuh bahwa Allah ridha kepada dia? Jika dia sudah ridha kepada apapun yang terjadi pada dirinya, itu tanda Allah sudah bagi ridha kepada dia dan ridha kepada dia. Jika kita masih ada yang tak ridha, berarti Allah tak ridha dengan kita. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasya rabbah. Ya, dan itulah karamah yang paling tinggi. Ada lagi karamah yang sangat ini nanti. Masih hidup di dunia, dia dah dapat karamah tuh dari Allah bahwa dia pasti masuk surga. Itu karamah yang dinanti-nanti oleh orang sufi, itu yang diidam-idamkan. Ya. Imam Sazili mengatakan kalau karamah itu terbang, burung lebih hebat katanya gitu. Ya. Terus kalau karamah itu apa? Kuat, hebat, gajah itu lebih hebat lah gitu. Ya. Jadi karamah itu hanyalah dia dapat menjaga adab
setiap saat dan napas, ya, akan kebersamaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karamah yang, ya, mura'atul adab ma'allah itu adalah karamat yang paling diingini sebagai buah daripada tasawuf itu. Itulah, ya, sekilas mukaddimah lah, ya. Itu pun kalau dianggap sudah mengkaji sudah habis lah nih, sudah cukup lah, karena itu intinya lah tuh, ya. Cuma nanti kita bahas apa itu ruh, apa itu akal, apa itu nafsu menurut orang sufi, ya, apa itu metode suhbah, apa itu metode mujahadah dan lain sebagainya. Itu mungkin secara prinsip kita akan kaji selama daurah ini. Saya kira demikian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.